Baby blue, I saw you dancing, oh so quiet. In the corner of your eyes, I see a tear falling. I can tell by your face that you've been crying. Mbak Dimas, pulang dengan selamat ya. Halo Tika. Pagi Mbak Monik. Iya. Mbak Monik nanti siang bisa ikutan meeting kan sama si bos? Loh, bukannya itu Rika ya? Iya, tapi masalahnya Mbak Rika tuh lagi sakit. Jadi Mbak Monik yang gantiin meeting. Mbak bisa kan? Jam berapa saya? Kira-kira habis makan siang gitu deh Mbak. Tapi nanti aku kabarin lagi deh di manain sama siapanya. Oke deh. Aku juga mau berangkat ke kantor kok. Oke. Sampai jumpa di kantor ya. Iya, sama-sama Mbak. Monik Wijaya, Iya, betul. saya Dimas Budiman. Saya seorang psikiater. Bisa kita bicara sebentar? Maaf, ada apa ya? Saya harus ke kantor. 10 menit saja. Masalahnya cuma Anda yang bisa bantu saya. Saya mohon. Oke, 10 menit ya. Silakan masuk. Saya bekerja di rumah sakit jiwa. Dan salah satu pasien wanita saya berusia 29 tahun. Dia menderita gangguan skizoafektif tipe depresif skala lanjutan. Dan sudah setahun ini saya merawat dia. Kenapa dia bisa gila? Dulu dia menikah dengan seorang pria. Dan setelah itu dia disiksa secara fisik dan secara psikologis. Dan itu selama 2 tahun berturut-turut. Lalu kemudian ia ditinggalkan dalam keadaan hamil. Dan yang semakin membuatnya dia gila, setelah anaknya lahir, mantan suaminya itu datang dan mengambil anak itu. Dan dia diam saja. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh pasien saya. Karena keluarga suaminya berasal dari keluarga yang berkuasa. Oke. Lalu saya bisa bantu apa? Maaf. Apa yang bisa saya bantu? Oke. Tapi mungkin kamu tidak akan mempercayai saya. Karena nama pasien saya itu Monik Wijaya. Kamu di usia 29 tahun.
Anda bercanda kan? Maaf, saya tidak punya waktu. Tolong, dengarkan saya dulu. Saya hanya punya waktu 10 menit. Oh, bukan, 5 menit lagi. Saya berasal dari tahun 2016. Dan saya harap kamu percaya itu. Dan perlu kamu tahu, 5 tahun setelah ini kamu akan berada dalam rumah sakit jiwa. Dalam gejala depresif yang sangat berat. Dan cuma kamu, Monique. Cuma kamu yang dapat menghentikan peristiwa ini. Sorry, saya pikir Anda harus pergi dari sini sekarang juga. Tapi saya belum selesai menjelaskannya. Tolong dengarkan saya dulu. Saya kira Anda sendiri yang gila. Anda datang ke sini pagi-pagi dan masuk rumah saya, dan semua cerita Anda tidak logis. Saya tahu ini tidak logis, tapi coba dengarkan saya dulu. Tolong, Monique. Tolong pergi dari Saya sini. punya penjelasan. Ya. Tolong, Monique. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Kamu tidak tahu pentingnya ini buat kehidupan kamu. Tolong jangan pernah kenal dengan orang yang bernama Doni Artayuda. Dia itu bajingan. Dia yang akan merusak hidup kamu. Dan semua orang bisa saja mengalami semua ini. Tak terkecuali kamu, wanita yang cerdas dan kuat. Aku punya bukti. Aku kenal orang tuamu. Mereka setiap hari datang ke rumah sakit untuk menjengukmu. Ibumu bernama Gayatri dan ayahmu bernama Seto dan dia seorang dosen. Monique, buka pintunya, Monique. Kamu pasti tidak tahu rasanya bagaimana mencintai seseorang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Monique, aku tidak ingin melihatnya sengsara setiap hari. Dan aku ingin tahu bahwa aku mencintainya. Aku mencintaimu, Monique. Dan jangan bilang ini semua tidak... Iya, Tika? Iya Mbak Monique. Mbak, nanti meetingnya jadi dimajuin jam 10 pagi Mbak. Nama kliennya Doni Artayuda. Umurnya 28 tahun. Tapi udah jadi CEO di perusahaan multinasional loh Sorry, Mbak. tadi siapa namanya? Doni Artayuda Mbak. Mbak Monique kenal. Ya, walau tuh kantor punya bokapnya sih. Tapi ganteng banget loh Mbak. Untung Mbak Rika sakit. Jadi Mbak Monique yang meeting pagi ini sama dia. Mbak Monique. Mbak Monique masih dengar saya kan? Mbak Monique. Mbak Monique. Pak, kita ke rumah sakit jiwa Budi Santoso aja dulu, ya. Kita balik arah aja. Suster, Iya Mbak, bisa saya bantu? saya mau mencari Dokter Dimas Budiman, ada? Dokter Dimas Budiman. Iya. Sepertinya di rumah sakit ini nggak ada yang namanya Dokter Dimas Budiman, Mbak. Tapi saya punya kartu namanya. Sebentar. Ini. Kalau rumah sakitnya memang benar, tapi kalau Dokter Dimas Budiman
Sepertinya di rumah sakit ini nggak ada yang namanya Dokter Dimas Budiman. Begitu ya? Ada yang bisa dibantu lagi, Mbak? Terima kasih ya, suster. Suster. Ya, kalau yang Itu siapa sus? Oh, Dimas yang itu. Kalau Dimas yang itu bukan dokter, Mbak. Maksud saya belum jadi dokter, dia mahasiswa tingkat akhir. Ya, permisi, Mbak. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Kamu Dimas kan? Iya. Kamu kenal saya? Boleh saya duduk? Iya, silakan. Oke, anggap aja saya datang dari masa depan untuk kenalan sama kamu gitu. Wow. Belum pernah ada tuh cewek yang bicara seromantis ini sama saya. Kamu baca buku apa sih? Oh, enggak, kok cuma iseng. Psikiater juga suka baca buku science fiction juga ya? Bukan. Ini bukan fiksi. Ini sains biasa kok. Oh ya? Ya, ya sukalah. Tapi kamu tahu saya calon psikiater dari mana? Nebak aja. Habis kalau duduk santai siang-siang gini, kalau bukan pasien, ya dokter kan? Ya kan? Ya, boleh. Bentar ya. Oke. Terus enaknya aku panggil kamu siapa nih? Aduh, sorry, maaf aku lupa. Aku Monik. Oh, saya Dimas. Saya udah tahu. Kamu aneh ya? Tapi kamu bukan pasien dari rumah sakit ini kan? Ya bukan lah. Enak aja kamu sembarangan. Tapi serius, kamu tahu nama saya dari mana sih? Panjang ceritanya. Aneh ya? Ya, kalau aku cerita juga mesti kamu semakin nganggap aku aneh dan gak logis. Ya enggak lah. Sekarang apa sih yang nggak mungkin di dunia ini? Ya kan? Oke. Ayolah cerita. Oke. Jadi gini, tadi pagi kan ada seorang dokter.